Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita kembali membahas tentang budidaya lele dan sayuran di dalam ember. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pemilihan bibit yang baik, kelebihan, dan kekurangan dari budidaya lele dan sayuran di dalam ember ini. Tujuannya agar teman-teman bisa tahu bahwa budidaya lele dan sayuran ini memiliki kelebihan yang sangat menguntungkan, tetapi di lain sisi juga memiliki kekurangan, serta tadi pemilihan bibit yang bagus agar budidaya lele dan sayuran ini bisa optimal. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Mula-mula kita membahas tentang pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini sangat krusial menurut saya, karena kalau kita membeli bibit yang kurang berkualitas, tentunya hasilnya pun di kemudian hari juga kurang berkualitas pula. Tapi sebaliknya, kalau kita pintar memilih bibit jeli, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan pula. Bibit yang berkualitas itu yang seperti apa? Bibit yang berkualitas itu yang sehat, berukuran ideal bagi ukuran bibit ya tentunya, serta memiliki genetika yang bagus. Dalam hal ini saya membahas tentang bibit lele terlebih dahulu. Kalau bibit kangkung itu sebenarnya relatif, kalau saya lebih suka menggunakan kangkung yang beli di pedagang sayur, tapi juga kangkung-kangkung yang bagus, artinya kangkung cabut yang memiliki ukuran yang ideal untuk konsumsi, dan saya ambil bagian akarnya lalu saya tanam. Ataupun teman-teman bisa menggunakan cara lain, yaitu membeli bibit di toko-toko pertanian. Itu juga bisa disesuaikan dengan kualitas dari masing-masing bibit. Tentunya bibit yang berkualitas itu bisa teman-teman tanyakan, disesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Oke, kita lanjut membahas tentang kelebihan dari budidaya lele dan sayuran dalam ember. Kelebihan yang pertama tentunya menghemat ruang ataupun lahan, karena kita berbudidaya hanya menggunakan ember, itu ukurannya hanya berdiameter sekitar 70 atau 80 cm, tentunya tidak terlalu besar untuk ditempatkan di lahan sempit. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan mudah ditemukan di sekitar kita. Kita hanya membutuhkan ember, gelas plastik, kawat, lalu bibit lele dan bibit sayuran, dalam hal ini kangkung ya, serta airnya kita tinggal ambil dari sumur. Itu sudah bisa digunakan untuk budidaya lele dan sayuran di dalam ember. Yang ketiga yaitu lebih mudah dalam mengontrol populasi ataupun tumbuh kembang ikan dan sayuran yang ada pada sistem budidaya kita ini. Ketika tumbuh kembangnya lambat, kita bisa memberikan treatment atau penanganan khusus terhadap sayuran ataupun lele kita, tapi ketika pertumbuhannya sudah bagus, tinggal kita pertahankan ataupun bisa ditingkatkan. Selanjutnya yang keempat yaitu bisa digunakan sebagai pemenuhan gizi keluarga di rumah tanpa harus membeli ataupun pergi ke sungai ataupun ke sawah untuk mencari kangkung dan lele-lele yang liar di sana. Oke, kita berlanjut ke kekurangan dari budidaya lele dan sayuran di dalam ember ini. Yang pertama yaitu biaya pembuatan budidaya lele dan sayuran di dalam ember ini yang cukup menguras finansial atau keuangan, yaitu sekitar kurang lebih 100 ribuan hanya untuk satu embernya saja serta bibit-bibit kangkung dan lelenya. Kalau dibandingkan dengan kita membuat kolam, itu lebih murah membuat kolam sebenarnya kalau kita hanya menggunakan tanah dan terpal ataupun batako-batako itu, tapi tentunya itu menggunakan lahan yang cukup lebar. Kalau Anda memiliki lahan yang sempit, berbudidaya dalam ember ini bisa menjadi salah satu pilihan lah, dibandingkan kita harus memaksakan membuat kolam di lahan yang sempit tersebut. Yang kedua yaitu pertumbuhannya yang cenderung lebih lambat kalau dibandingkan kita menanam bibit di sawah, bibit kangkung, dan menebar bibit lele di dalam kolam. Itu di dalam budidaya lele dan sayuran di dalam ember ini memang pertumbuhannya cenderung lebih lambat karena ukuran lahannya yang sempit, jadi mempengaruhi tumbuh kembang dari si lele dan juga kangkung tersebut. Tetapi hal itu bisa diakali dengan mengurangi populasi dari lele ataupun kangkung tersebut. Jadi disesuaikan dengan ukuran ember dan juga gelas plastik yang kalian gunakan.
Kekurangan yang ketiga yaitu menimbulkan bau. Tentunya ketika kita berbudidaya lele baik di kolam maupun di lahan yang luas, itu tentunya akan menimbulkan bau ya. Seperti halnya dengan budidaya lele dan sayuran di dalam ember ini juga menimbulkan bau. Namun baunya tidak semenyengat bau saat kita menebar bibit lele di dalam kolam, itu tentunya populasinya juga lebih banyak dan juga menimbulkan amonia dan juga bau yang lebih menyengat pula dibandingkan dengan kita menanam di dalam ember ini. Oke, saya rasa untuk hari ini pembahasan tentang pemilihan bibit, kelebihan dan kekurangan dalam budidaya lele dan sayuran di dalam ember cukup. Apabila ada salah saya mohon maaf. Sampai jumpa.